Syurutul imam yustaratu fil imami, disyaratkan bagi imam ayyakuna dzakaron. Pertama, syarat imam itu laki-laki. Yang kedua, adlan, adil. Jadi laki-laki yang tidak adil tidak boleh jadi imam. Jadi harus laki-laki. Syarat yang kedua apa? Adil. Yang ketiga, faqihan, faqih. Maka imam itu dipersyaratkan laki-laki, adil, faqih. Fala tasihu imamatul mar'ah lirijal. Sebab mboten sah imam perempuan mengimami laki-laki. Imam perempuan boleh enggak? Boleh. Syaratnya makmumnya juga perempuan. Tapi kalau makmumnya umum, maka imamnya wajib laki-laki. Imamnya wajib laki-laki dan laki-laki yang adil. Adil niku tegese pripun? Adil itu diddud zalim atau diddud dzulmi, lawan dari zalim. Jadi kalau orang zalim tidak boleh jadi imam. Bapak Ibu ingkang minulya, maka disebutkan adalah adil. Adil yang dimaksud yang tampak oleh kita. Ini tidak usah dimata-matai. Ada imam lalu dimata-matai. Piye yo bojone? Piye yo anake? Piye yo gawean, tidak perlu. Yang tampak oleh kita adil, jujur, iso dipercaya, ya sudah jadi imam. Tidak perlu dikintil, wah diikuti, dimata-matai. Le dolan nondi kae. Mampir nondi. Bapak Ibu, karena kita hanya diminta untuk mencari imam laki-laki adil. Maksudnya adil adalah orang yang tidak melakukan kezaliman, yang secara terang-terangan. Jadi terang-terangan. Andai misalnya dia ada kezaliman tapi tidak terang-terangan, tersembunyi, privasi, tidak masalah. Jadi tidak usah dikorek-korek keluarganya. Wah, ora cocok kae imame ngopo? Wargane ngene iki. Nah, ndak usah, itu bukan urusan kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pokoknya tampak secara umum adalah seorang laki-laki adil, tidak diketahui sebagai seorang yang dolim, sebagai seorang pendusta, maka bisa menjadi imam, bukan ahli maksiat. Bapak dan saudara-saudara, yang dimaksud adalah melakukan menjadi imam menika perlu mencari laki-laki yang secara tampak zahir itu adil, atau bukan ahli maksiat secara terang-terangan. Jadi kalau ahli maksiat terang-terangan itu tidak boleh. Tapi kalau maksiatnya masih delik-delik, kan kita tidak ngerti, kita tidak tahu. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, bukan termasuk dalam pembahasan bab ini. Artinya tidak mengapa kalau misalnya ternyata orang tersebut punya maksiat yang tersembunyi. Maka fala tasihu imamatul fasik al-ma'ruf. Nah, jadi maka tidak boleh seorang imam yang fasik, yang ma'ruf. Fasik yang sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi masyarakat mengenalnya sebagai ahli maksiat. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau maksiatnya ini tidak ma'ruf, ma'ruf itu tidak dikenal oleh orang umum. Mungkin maksiatnya apa? Nek ro bojone ora sabar. Maka ini tidak termasuk kriteria. Karena tidak ma'ruf, saya ngerti emang keluargane. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya dikenal oleh masyarakat umum. Tapi kalau dikenal sebagai seorang pencopet, begal, wes do ngerti kabeh, ini tidak boleh. Atau misalnya ada seorang nyun sewu yang seorang muslim tapi tidak dikenal melakukan kemaksiatan oleh masyarakat secara umum, tetapi ada maksiat tersembunyi. Apa? Suka nonton yang tidak boleh ditonton. Apa contohnya? Nah misalnya, tapi tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma
keluarganya misalnya atau teman dekatnya misalnya. Maka ini tidak masuk sebagai sesuatu yang dimaksud di sini. Karena di sini disebut yang tidak sah itu seorang yang fasik yang sudah dikenal kefasikannya. Jadi kalau tidak dikenal tidak masuk. Termasuk Nabi ngendika kullu ummati, setiap umatku mu'afan, akan dimaafkan, illal mujahirin, kecuali yang terang-terangan. Orang duwe isin. Jadi kalau orang itu berbuat dosa masih punya malu, itu tanda masih bisa diampuni. Ning nek gawe dosa kok orang duwe isin, ya, mah bangga, maka itu tidak diampuni. Maka Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan, semua umatku dimaafkan, illal mujahirin, kecuali yang terang-terangan. Maka maksudnya di sini adalah orang yang tidak boleh menjadi imam itu yang terang-terangan dalam bermaksiat. Nek isih duwe isin, maka ini masih boleh, meskipun tadi ada maksiatnya. Karena mencari manusia yang suci yo ndak ada. Wonten mboten kira-kira golek wong sik suci. Wong sik dadi imam sik suci, ndak ada. Maka ada celah, ada aib. Ndak perlu dikorek-korek, rasah digolek-goleki. Wah, tahu pegatan ro bojone ora perlu ngerti kuwi apa dhewe. Jadi dia ora perlu ngerti kuwi. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, utange rong disaur ora perlu ngerti kuwi. Itu urusan personal, kecuali dia terang-terangan aku utangku ora tak saur kabeh. Nah, terang-terangan bilang begitu, ya itu lain cerita. Atau terang-terangan minum khamr misalnya, itu lain cerita.